Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang masih Engkau berikan buat hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, biar kami di akhir tahun ini, kami menikmati kehadiran Tuhan. Bukan lagi menikmati kehadiran masalah demi masalah, tapi kami menikmati kehadiran Tuhan sehingga kami tahu ketika ada badai terjadi, kami sanggup untuk menanggung segala perkara bersama Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang berhenti untuk khawatir. Ya, jadi hari ini live itu sudah libur ya, hari ini terakhir, nanti kita ketemu tanggal 5 Januari, Zoom ketemu lagi 7 Januari ya. 3 tips, saya minta pesan peneguhan Tuhan. Tips yang ketiga apa Tuhan sebelum menutup akhir tahun? Yang pertama apa? Bersukacita ya. Bersukacita karena Tuhan itulah perlindungan saudara. Yang belum nonton khotbahnya bisa nonton ya, seri khotbahnya, yaitu ketika kita bisa menikmati proses, kita tidak bersedih, kita tetap tenang ya. Itulah sukacita yang Tuhan mau. Jadi tahun depan sukacita bukan karena masalah lagi selesai atau enggak, itu urusannya Tuhan. Yang penting bagian saudara bersukacita karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua kemarin yaitu bermegah ya. Bermegah di atas segala kenyataanmu yang buruk, kelemahanmu. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa fakta yang terjadi itu bukan nyata. Fakta itu hanya lewat, tapi yang nyata yang akan digenapi Tuhan yaitu janji Tuhan ya dan amin, itu yang nyata. Faktamu pasti berlalu dengan janji Tuhan. Itu seri khotbah fakta bukan nyata ya. Jadi yang kedua, bermegahlah di dalam kelemahan kesesakan kita, walaupun kita belum melihat hasil yang terbaik. Pesan Tuhan tahun depan, yuk bermegah. Kenapa? Karena yang nyata janji Tuhan itu sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Faktamu akan berubah ya. Faktamu yang buruk akan berubah menjadi janji Tuhan. Itu sebabnya perintah Tuhan yang kedua yaitu supaya kita bermegah ya. Bermegah. Walaupun mungkin saudara bilang, duh Bu Eli, hutang saya tahun depan tambah banyak karena bunga berbunga. Itu bukan jadi urusan saudara. Kalau kita bisa bermegah, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya seperti seorang Kaleb dan Joshua, kita pasti menikmati janji Tuhan. Walaupun nyatanya memang raksasa, utangmu seperti raksasa. Tapi ketika Kaleb itu punya mental, dia yakin bersama Tuhan menang, dia bisa bermegah walaupun musuh di depan begitu kuat, begitu banyak, begitu tinggi dan sebagainya. Tapi Kaleb punya mental yaitu pola pikir Kristus sehingga dia menikmati janji Tuhan. Gimana caranya menikmati janji Tuhan yang akan digenapi? Percayalah, Tuhan sudah punya cara untuk menggenapinya buat saudara dan saya. Yang ketiga ya, saya sudah review. Jadi 3 tips ini akan membekali saudara memasuki tahun 2022 ya. Tips ini akan membekali saudara, jadi tidak usah takut lagi menghadapi berapapun masalahmu yang bertambah besar. Kita tetap akan bersukacita karena Tuhan, bermegah dalam kesesakan karena kita punya Tuhan yang besar. Yang ketiga yaitu yang saya akan bahas hari ini, yaitu berhenti khawatir. Ya, berhenti khawatir. Saya waktu tanya Tuhan, tip yang ketiga apa? Tuhan ingatkan, hari-hari ini virus khawatir itu banyak menyerang anak Tuhan. Virus khawatir itu dari Tuhan. Karena roh ketakutan, roh kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Nah, saudara percaya, kita itu tidak akan pernah ya yang namanya intimidasi iblis untuk
berhenti mencobai saudara, datang dengan pikiran-pikiran di dalam hidup saudara, sampai saudara dan saya yang memberhentikan khawatir itu. Tangkep ya, saudara dan saya, kalau hari ini saudara tidak bisa stop atas pikiranmu khawatir, iblis itu tidak akan pernah berhenti menaruh rasa khawatir. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa ketika saudara hidup dalam kekhawatiran, senyatanya saudara sedang menuju pada kehancuran. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, yang namanya roh ketakutan, kekhawatiran itu bukan dari Tuhan, berarti berasal dari iblis. Saudara lihat ya, khawatir itu akan membuat keadaanmu makin buruk, makin capek, makin lelah, makin berbeban berat. Tetapi senyatanya khawatir terhadap sesuatu itu belum tentu terjadi. Sesuatu yang belum terjadi tapi sempat mencuri kekuatanmu yaitu khawatir. Sesuatu yang tidak pasti terjadi, tapi itu membuat hidupmu makin terpuruk, saudara akan makin capek. Jujur, orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran itu capeknya melebihi capek fisik. Orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran itu capek, saudara. Jujur, itu saudara bisa saudara rasakan. Kenapa hari ini saudara lelah? Kenapa? Karena ketika saudara melihat fakta, saudara mulai merasa capek. Lelah, beban berat. Yuk, kita mau tahun depan, pesan Tuhan, jalani hidup secara normal ketika kita berhenti khawatir. Saya ulangi sekali lagi, jika saudara dan saya ingin menjalani dan menikmati hidup secara normal, ideal menurut Tuhan, maka mulai detik ini, saudara dan saya harus berhenti khawatir. Karena khawatir itu tidak merubah jalan hidupmu. Karena yang menentukan hidupmu itu adalah Tuhan. Nanti kita bahas ya. Khawatir itu tidak menambah sehasta dalam hidupmu. Khawatir itu membawa hidup saudara dan saya. Apa yang ditakutkan, dikhawatirkan, justru itu makin menimpa saudara. Alangkah baiknya mulai hari ini, daripada khawatir itu akan menimpa saudara, lebih baik rasa khawatir kita dilawan dengan iman percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, jadilah seperti yang kamu percaya. Apa yang harus saudara lakukan? Yuk kita buka. Kalau saudara mulai khawatir, saya ingatkan tadi pagi Tuhan kasih saya firman Roma 8 ya. Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya, siapa saudara dan saya di pemandangan Tuhan. Kalau kita hari ini masih bisa khawatir, berarti kita ini salah besar. Kita tidak sadar status kita siapa. Yuk kita buka Roma 8 ayat 15 dan 17. Roma 8 ayat 15 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita bukan budak ya saudara, kita ini umat yang sudah dimerdekakan dan sudah dibayar lunas. Jadi jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena firman Tuhan berkata kamu sudah dibebaskan dari roh perbudakan. Berikutnya kata, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingatkan diri saudara, kalau saudara mulai khawatir, ingatkan bahwa saudara itu bukan lagi budak. Kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut, khawatir, tapi kita sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita dilayakkan panggil Bapak itu ya Aba, ya Bapak. Makanya kalau kita lagi susah, khawatir hari ini, datang sama Bapak. Kita ingatkan, kita anak, kita punya hak
saudara, ya Bapak, aku percaya Tuhan dalam kehidupanku di tahun depan, Engkau sudah berdiri di hari esok, sehingga aku tidak perlu takut dan khawatir. Saudara lihat ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, diulangi lagi, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara dan saya hari ini sudah dibebaskan dari roh perbudakan. Kita ini punya roh sebagai anak Allah, ya, menjadikan kita anak Allah. Di samping itu kita ingatkan bahwa kita ini juga ahli waris. Lihat ya kata-kata berikutnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya kalau hari ini kita bukan budak, kita ini adalah anak Allah. Apa hak dari anak Allah? Kita berhak menikmati hak waris, kita berhak menikmati janji Tuhan, kita berhak dipermuliakan bersama Kristus jika kita juga rela menderita seperti Kristus. Mungkin saudara bilang gini, Bu Eli, kok ikut Kristus itu bicaranya menderita. Dulu saya juga bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan hidup sebagai anak Tuhan tidak bisa ngelewati semua penderitaan ini, Tuhan hidup nyaman. Tuhan cuma ingatkan buat hidup saya, ketika kita ngalami penderitaan bersama Tuhan, senyatanya saudara itu sedang menikmati upah. Kok bisa, Bu Eli? Ini kata kunci waktu saya mendapat penjelasan pewahyuan ini, makanya saya berkata orang menderita itu spesial. Ketika saudara menderita, senyatanya saudara sedang menikmati upah. Yaitu apa? Air mata dan kesengsaraanmu ditampung oleh Tuhan, itu akan selama-lamanya. Sampai saudara mati, saudara tetap akan menikmati upah di dalam kekekalan. Saudara tangkap ya. Jadi hari ini saudara dan saya jangan lagi takut menghadapi penderitaan bersama Kristus. Ingatkan, berhentilah khawatir. Karena kita hari ini yaitu sebagai anak Allah, bukan lagi budak. Saudara sudah dimerdekakan. Makanya pede, percaya diri. Iya ya Tuhan, aku berhak kok hari ini menikmati janji Tuhan, menikmati ahli waris dipermuliakan. Jangan takut saat menderita, berhenti untuk khawatir. Kita hari ini percaya kalau janji Tuhan yang akan saudara nikmati di balik air mata dan kesengsaraanmu, saudara takut apa? Makin banyak kesengsaraan, penderitaan yang saudara alami bersama Kristus, makin besar kemuliaannya, makin besar hak warisnya, makin banyak janji Tuhan yang dipercayakan. Jujur Tuhan itu tidak gampang-gampang memberikan janjinya, yaitu ketika saudara diuji dalam penderitaan, saudara gagal. Orang kalau mau menikmati janji Tuhan, Tuhan itu biasanya nguji dulu lewat masalah, diuji. Coba sih, aku mau percayakan janjiku ini loh, yang lebih besar lagi. Aku uji ya, aku tes Eli ya, aku tes Lani ya, aku tes Febe. Ketika kita diuji, kita ini bisa lulus, maka pasti Tuhan akan berkata, ya anakku, aku akan memperbanyak hak warismu. Aku akan memperbesar kemuliaanku. Janjiku akan aku perbanyak atas hidupmu untuk engkau dan seisi rumahmu engkau menikmati. Itu sebabnya betapa ngucap syukur. Seperti kemarin ya saya posting tentang bagaimana kalau kita tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Kita ini sudah nyantai aja. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu
ibu merasa khawatir, sakit hati ketika disakiti. Tapi senyatanya Tuhan itu sudah ingatkan lewat firman, nak, kalau pembalasan itu hakku, kamu tenang aja. Pada akhirnya, apa yang buruk, apa yang mereka tabur, mereka pasti tuai. Tapi engkau ketika sabar, engkau tidak marah, engkau tidak sakit hati, engkau juga akan menerima pembalasan dari aku. Yaitu apa? Ketika engkau bisa jaga hati, engkau akan menikmati upahku. Tidak perlu khawatir. Kalau hari ini disakiti, hidup dalam penderitaan, nikmati. Karena engkau sedang menikmati air mata dan kesengsaraanmu itu akan menjadi itu tadi hak waris janji Tuhan, kemuliaan yang jauh lebih besar karena engkau bukan budak. Kalau budak ya sudahlah selayaknya menderita. Memang dia harus menderita karena dia budak. Dia harus kerja rodi. Dia sudah tidak bisa terima apa-apa wong statusnya memang budak. Tapi buat hidup saya, karena saudara dan saya itu bukan budak. Kita ini anak Allah yang sudah berhak menerima 3 tadi, saudara. Makanya mulai sekarang berhenti khawatir. Supaya hidupmu di tahun depan menghadapi apapun, saudara tetap bisa kuat. Jujur ya, saya juga tidak bisa cerita banyak tentang nanti suatu kali saya bersaksi, tapi sekilas saya sudah cerita sama mama saya dan pengerja beberapa orang. Ya, saya ini bertahun-tahun saya pernah mengharapkan sesuatu yang rasanya tidak mungkin, saudara. Berapa tahun yang lalu di awal-awal saya proses, saya itu pernah satu kata yang saya ucapkan, andai kata ini terjadi Tuhan, betapa dahsyatnya. Saya cuma bilang gitu, saya cuma bilang ini, Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasanya bekerja, rasanya ini tidak mungkin. Tapi 1 minggu yang lalu ya, apa yang saya katakan tidak mungkin terlalu besar itu terjadi, saudara. Ya, nanti suatu kali saya akan bersaksi bagaimana ya. Saya nanti suatu kali akan bersaksi kalau Tuhan izinkan. Saya kaget. Waktu itu terjadi, saya ngomong sama mama saya, Tuhan itu tidak pernah lupa ya, Ma. Saya aja sudah lupa. Yang saya pikirkan bertahun-tahun yang lalu, saya cuma mikir gini, Tuhan, apa mungkin sih Tuhan? Tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya ketika saya sudah lupa. Minggu lalu saya kaget, saudara. Apa yang menurut saya tidak mungkin, Tuhan lakukan. Itu sebabnya yuk hari ini kalau kita mau berhenti khawatir, langkahnya gampang seperti tips saya yang sudah Frans buat lagunya. Kita baca ya. Hal yang simple tapi tetap itu menjadi kekuatan buat kita di tahun depan. Kita semua akan berlomba jadi anak Tuhan. Berhentilah khawatir. Khawatir itu tidak akan membuat saudara ketemu jalannya Tuhan. Khawatir itu akan membuat saudara makin terpuruk ya. Yuk kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 ya. 3 hal tip untuk berhenti khawatir ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, ingat ya, daripada khawatir, lebih baik belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sang pemelihara. Jadi tidak ada ruginya saudara hari ini menyerahkan kepada sang pemelihara hidupmu dari awal engkau diciptakan di bumi sampai akhir menutup mata. Sang pemelihara itu selalu memelihara hidupmu, makanya tidak ada ruginya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu kita baca hari ini. Yuk kita baca dulu di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Apa sih kalau iblis taruh virus kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat ya. Kita ini hari-hari ini sungguh-sungguh mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata serahkan, yang kedua kata-kata apa? Jangan hendaknya kamu khawatir akan satu juga, apa
apapun firman Tuhan berkata. Itu artinya peneguhan buat saudara dan saya, berhenti khawatir. Apapun. Jangan bikin gini, aku ya bisa ndak khawatir, tapi untuk ini aku khawatir. Ndak, saudara. Firman Tuhan memberi peneguhan hari ini memasuki tahun 2022. Hendaklah. Kalau berkata hendaklah, itu berarti Tuhan mau penekannya seharusnya. Kamu itu ndak boleh khawatir akan apapun juga. Berhentilah khawatir. Lihat ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, ucapan syukur. 3 hal yang mengingatkan saudara dan saya hari ini kalau mau khawatir, yaitu yang pertama belajar untuk menyerahkan. Yang kedua, berhenti khawatir. Daripada khawatir, lebih baik saudara dan saya berdoa. Khawatir tidak melihat solusi, tapi berdoa itu akan melihat kuasa Tuhan yang besar dinyatakan. Yang ketiga, perintah Tuhan, berhenti khawatir. Daripada khawatir, lebih baik mengucap syukur. Karena ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang memuliakan Tuhan. Kalau saudara khawatir, karena khawatir itu virusnya iblis, berarti saudara sedang memuliakan iblis. Daripada melakukan khawatir, mulai hari ini, pasang gaya hidup sebagai anak Tuhan. Berhenti khawatir. Hendaklah jangan khawatir akan apapun juga. Ingat pesan Bu Eli, pesan firman Tuhan, saya tidak boleh khawatir. Daripada khawatir, belajar menyerahkan kepada Sang Pemelihara hidup yang pasti bertanggung jawab atas hidupmu, yaitu Tuhan yang besar. Daripada khawatir, 3 hal. Berserah, yang kedua berdoa. Daripada khawatir, berdoa punya kuasa yang besar. Khawatir tidak punya kuasa apa-apa, malah hidupmu terpuruk, malah hidupmu berbeban berat, malah hidupmu capek. Itu sebabnya tidak ada fungsinya sama sekali, sedikit pun nilai keuntungan. Saudara izinkan kekhawatiran itu ada hinggap di dalam pikiranmu. Mulai hari ini, tanamkan gaya hidup, berhenti khawatir, 3 hal. Berserah, berdoa, bersyukur. Bersyukur memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka ketika Tuhan disenangkan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Daripada khawatir, yaitu memuliakan iblis. Karena virus khawatir itu datangnya dari iblis. Tangkap ya saudara. Kalau hari ini hidupmu khawatir, kerugiannya apa? Kita lihat terlebih dahulu. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Lihat, kalau kita khawatir, ruginya apa? Ya, khawatir itu tidak pernah bawa untung apa-apa, saudara. Kita hari ini jangan terpancing dengan tipu daya iblis, karena iblis tahu ketika kita khawatir ini yang sedang terjadi. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, daripada khawatir sudahlah percaya. Orang yang percaya itu pasti berserah, pasti berdoa, dan pasti bersyukur. Itu orang percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau orang percaya kepada Tuhan hidupnya tidak menyerahkan semua yang masalahnya ke dalam tangan Tuhan. Iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Ya. Yang pertama, kalau saudara khawatir, saudara hidup itu hanya diombang-ambingkan masalah. Naik, turun, naik, turun. Terus kapan saudara mau naik? Sudah naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Naik, lihat bukti baik. Turun, lihat fakta lagi. Saudara kapan mau dibawa terus arahnya naik? Kalau saudara sendiri yang bawa hidupmu naik turun di pemandangan Tuhan. Kalau kita mau dibawa naik, jadi kepala, berhasil, beruntung, pastikan mulai sekarang berhenti untuk khawatir. Karena begitu saudara khawatir, saudara sedang meragukan Tuhan, saudara sedang diombang-ambingkan. Naik, turun. Sudah percaya, up, naik, turun lagi. Yang kedua, orang yang demikian janganlah mengira
bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sudah ndak arahnya naik, ndak jadi kepala, ndak berhasil, ndak beruntung, malah ndak dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya berserah, berdoa, bersyukur itu konsisten dilakukan supaya dapat terus. Walaupun masalahmu seperti saya, masalahnya tambah heboh, tambah kacau, ndak masalah. Kenapa? Karena hidup saya terus dibawa naik. Dan saya terus dapat sesuatu. Ketika fakta buruk, saya percaya dengan iman, sesuatu saya dapat, upah saya dapat. Tidak ada ruginya, saudara. Itu sebabnya kata khawatir itu iblis tahu benar kekuatannya. Makanya iblis tanamkan virus khawatir di mana-mana. Banyak anak Tuhan di masa-masa sulit ini yang kena virus khawatir yang jauh lebih bahaya daripada virus COVID. Tangkap ya saudara, virus COVID itu masih dalam pengendalian Tuhan. Tapi ketika saudara hidup dalam virus khawatir, iblis sedang mengendalikan hidupmu dan arahnya iblis tahu. Saudara hanya hidup diombang-ambingkan, tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ternyata orang yang khawatir, sukanya diombang-ambingkan masalah, itu di pemandangan Tuhan, saudara mendua hati antara percaya Tuhan sama percaya sama fakta, percaya sama intimidasi iblis. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kalau saudara percaya sama Tuhan, ya percayanya bulat. Jangan lagi mata separuh lihat fakta, telinga separuh dengar apa kata iblis, dengar apa kata orang, lihat berita WhatsApp, lihat semuanya. Saudara boleh pengetahuan, tapi iman saudara jangan ditentukan, dikendalikan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan berkata, nak, senyatanya kamu percaya itu bulat tidak sih sama aku? Kalau kamu percaya, tidak mendua hati, sepenuh hati, dunia ini kan memang arahnya goncang. Kan sudah akhir zaman, aku sudah berkata, masa yang makin sukar akan makin sukar. Tidak usah kaget, lihat orang yang nyakiti hidupmu tidak punya hati nurani. Tega Bu Eli, tega sekali, tidak usah kaget. Firman Tuhan sudah berkata, di masa-masa yang akhir, yang jahat akan semakin jahat. Dulu orang selingkuh itu sembunyi-sembunyi. Sekarang Bu Eli tidak sembunyi, malah pelakor tambah jahat Bu Eli. Wanita tobat lebih jahat dari saya Bu Eli, bisa ngancam-ngancam. Jujur kemarin ada seorang ibu yang konseling sama saya. Itu sampai membuat saya kaget, saudara. Aduh Tuhan, Tuhan itu gimana rasanya? Saudara tahu, yang ngambil dia itu istrinya pendeta, saudara. Saya apa enggak kaget, saudara? Yang setiap hari di dalam Facebook, di dalam Instagramnya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan maha besar. Tapi itu yang ambil suami dia. Dan yang membuat saya miris. Saudara tahu bahwa ketika dia sebagai status sebagai orang benar, tapi tidak tahu dirinya orang benar. Bisa maki-maki orang, bisa maki-maki istrinya yang diambil suaminya. Coba saudara, kita hari ini sudah tidak usah lebay, tidak usah sakit hati dengan istri pendeta. Hari ini firman ini sudah menjadi peneguhan buat saudara dan saya. Yang jahat akan semakin jahat. Kita sedang hidup loh saudara di masa-masa ini. Yang sukar akan semakin sukar. Dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya, siaplah menghadapi masa sukar. Karena ini masa pemurnian buat hidup saudara dan saya. Makanya hari ini virus khawatir ini jauh lebih bahaya. Saudara. Saudara takut dengan virus COVID, tapi saudara dan saya tidak sebagai anak Tuhan, saudara tidak pernah nyadar virus khawatir itu jauh lebih bisa membuat hidupmu menuju ke arahnya maut.
Orang mendua hati tidak tenang. Makanya kalau hari ini saudara terus menghidupi khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, saudara hanya hidup hanya up and down. Kapan kita mau arahnya naik di pemandangan Tuhan? Saudara hari ini hidupnya tidak dapat sesuatu dari Tuhan, pastikan di tengah proses saudara dapat. Kenapa? Karena saudara ketika tidak khawatir, air mata kesengsaraanmu ini jalan terus, ditampung terus, dapat sesuatu, dapat kepercayaan, dapat perkara yang jauh lebih besar. Saya sendiri hari ini ketika menghidupi firman, saya juga terkaget-kaget dengan anugerah, kepercayaan, berkat yang Tuhan berikan buat hidup saya dan seisi rumah saya, saudara. Itu sebabnya yang ketiga, kalau orang khawatir, itu sama dengan orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Saudara mau tidak hidup di dunia yang cuman singkat ini? Ya, kita tidak bisa lari dari masa sukar. Kita tidak bisa lari dari orang yang makin jahat. Kita tidak bisa lari. Dunia ini akan kacau balau, bencana alam, krisis akan terjadi. Kita tidak bisa lari karena memang saudara dan saya harus menjalani masa di akhir zaman. Kalau saudara tidak mau jalani, minta request sama Tuhan. Tuhan, besok ambil nyawa saya. Saya tidak mau melewati akhir zaman. Saya mau cepat pulang ke rumah Bapak. Ada enggak orang yang mau request supaya besok, ya? Ada orang yang beberapa saking putus asanya mereka request, saudara. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, dia bilang gini, Bu Eli, saya sudah request, nang cepet saya diambil Tuhan, nang cepet diambil Tuhan. Tapi enggak diambil-ambil, Bu Eli. Ya karena Tuhan masih punya kepentingan. Kadang-kadang hidup ini yang rumit, ya sebenarnya rumit dibilang rumit. Tapi kalau saudara punya pola pikirnya Kristus, hidup ini tidak rumit. Masalah itu tidak akan jadi masalah jika saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Kalau jujur, hidupmu hari ini tidak usah khawatir aja. Kira-kira saudara nikmati hidup tidak? Hidupmu, hatimu jadi tenang enggak? Karena kita yakin sama Tuhan. Faktamu boleh hancur-hancuran, tapi waktu saudara hidup itu tanpa kekhawatiran kayak saya, waktu saya praktek hidup tanpa kekhawatiran, masalah saya dilanjutkan, proses saya dibesarkan apinya, saudara. Jujur, kalau bukan karena tip firman ini, saya tidak kuat, saudara. Saya tidak kuat. Saya sudah menyerah, tapi kenapa saya bisa kuat dan makin lama makin kuat? Karena saya menjalani, menikmati hidup setiap hari tanpa kekhawatiran. Buat apa aku khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang senyatanya yang terjadi yaitu aku akan menikmati janji, dan aku menikmati hak waris, dan aku akan menikmati kemuliaan. Tiga hal itu kalau berujung dengan tiga hal, kira-kira hidupmu itu arahnya naik atau hancur, saudara? Pasti dibawa saudara dan saya naik, saudara. Orang menikmati janji Tuhan tuh enak. Orang melihat hak waris diperbesar itu luar biasa. Orang melihat kemuliaan yang makin besar itu jauh. Pasti hidupmu jauh lebih baik, saudara. Hidup saya mengalami proses bertahun-tahun, tapi jujur di titik ini hidup saya dibawa Tuhan jauh lebih baik dalam segala aspek. Itu sebabnya hari ini, yuk, tip yang ketiga ini kita jangan main-main. Virus itu yang paling bahaya bukan virus COVID. Mulai hari ini buang virus khawatir, itu yang menghalangi saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, yuk kita lihat apa sih alasan. Berserah itu apa, saudara? Angkat tangan. Berdoa itu apa, saudara? Lipat tangan. Ya. Bersyukur itu apa, saudara? Buka tangan. Itu tip ini yang akan saya bahas. Saya sendiri juga kaget. Ternyata tip angkat tangan, lipat tangan, buka tangan itu jadikan gaya hidup saudara di tahun yang akan datang. Yuk kita lihat apa sih kalau ruginya kita berserah sama Sang Pemelihara. Kita lihat satu-satu ya. Setelah itu kita selesai 2 ayat. Yuk, 2 pembahasan kita selesai. Kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan Sang Pemelihara hidup saudara. Dia tahu jalan hidup saudara dan saya. Hari ini engkau belum lihat keadaanmu berubah. Kira-kira Tuhan sudah tahu enggak jalan hidup apa yang akan saudara lewati di tahun depan? Jujur enggak ada yang tahu.
ya, mengucap syukur. Karena beberapa saat ini saya juga kaget-kaget atas jalan hidup orang yang sonanya nyaman. Ternyata tiba-tiba kanker. Tiba-tiba pasangan hidupnya dibawa pulang. Ada banyak hal tiba-tiba bangkrut, saudara. Kita tidak pernah tahu jalan hidup yang kita akan lewati. Tapi percayalah, selama kita punya Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Mungkin jalan hidupmu juga tahun depan ada yang dipulihkan Tuhan secara luar biasa, ya. Waktu hari Jumat yang ikut Zoom saya mendoakan satu orang ibu. Saya tidak tahu, ada seorang ibu yang saya waktu itu doa secara profetik. Saya bilang, ada seorang ibu yang hari ini engkau baru terima gugatan perceraian dari suamimu. Dan itu membuat engkau shock berat. Itu membuat engkau terkaget-kaget. Ternyata orangnya sudah telepon saya, saudara. Jadi tanggal 17 saya Zoom, tanggal 15 surat itu datang ke rumahnya, dan itu tidak pernah disangka-sangka, dan itu membuat syok berat. Saya cuman berpesan, jangan takut, jangan kamu kecewa sama Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Kita percaya semua berkas perceraian itu akan jadi berkas pemulihan. Saudara, hari ini tidak usah takut. Apapun yang jalan hidup yang Tuhan sudah tentukan, lebih baik kita ikuti jalannya, karena di jalan itu ada Tuhan. Daripada saudara lari dari jalan Tuhan, tidak ada Tuhan, saudara akan habis jadi bulan-bulanannya iblis. Itu yang pertama, ya. Ayub 23 ayat 10, dasar firman-Nya. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku supaya aku cuman timbul seperti emas. Jadi semua jalan hidup saya cuman perpesan buat orang yang sudah barusan ini kena kanker stadium akhir, sama yang suaminya meninggal. Pesan saya, jangan pernah lari dari jalan Tuhan. Semua ini cuman ujian supaya hidupmu timbul seperti emas, ya. Yang mati suamimu sudah naik sama bapak bahagia. Kanker tidak mengubah keputusan Tuhan, justru lewat kanker nanti nama Tuhan akan dipermuliakan, kamu akan hidup timbul seperti emas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan Sang Pemelihara? Kita perlu angkat tangan. Yang kedua, karena Tuhan yang buka dan tutup pintu. Itu sebabnya hari ini kalau kita mengangkat tangan, kenapa saya sering mengajarkan jemaat untuk sering-sering mengangkat tangan? Karena ketika kita mengangkat tangan kepada Sang yang tahu jalan hidup. Yang kedua, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Sang Pembuka dan Penutup pintu. Itu sebabnya ayat Wahyu 3 ayat 7b dan 8a. Wahyu 3 ayat 7b dan 8a. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu, ya, segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Hari ini mengangkat tangan itu tidak ada ruginya, saudara. Berserah daripada khawatir. Karena Tuhan Sang Pembuka Penutup pintu kehidupan. Hari ini kalau pintu itu masih ditutup, mau saudara hari ini tabrak sana nabrak sini, saudara tidak akan bisa. Makanya tenang saja, karena ada waktunya Tuhan membuka pintu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara percaya, 1 jam ke depan, saudara yakin Tuhan sanggup membuka pintu hutangmu, membuka pintu pemulihan rumah tanggamu, membuka pintu kesehatanmu. 1 jam ke depan, saudara tetap yakin? Kalau saudara yakin, jangan lagi mau khawatir. Itu yang menjadi pedoman buat hidup saudara dan saya. Berpikirlah, daripada khawatir, yakinilah. Tuhan, aku percaya kok, besok aja kalau Engkau buka pintu, siapa sih yang bisa menghalangi Tuhan membelah laut? Kita jalan di laut, tidak ada. Kalau Tuhan mau bangkitkan Lazarus yang sudah mati busuk 4 hari, tidak ada dokter, tidak ada profesor yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Itu sebabnya hari ini jangan pernah mau khawatir, berhenti. Kalau mulai virus khawatir datang, mulai berpikirlah, Tuhan, Engkau pasti buka pintu. Hari ini memang aku masih lihat
melihat fakta yang buruk, karena memang Tuhan masih menutup pintu. Ya tidak ada yang bisa buka. Percuma saya mau tabrak sana tabrak sini, ya percuma, tidak ada yang bisa membuka kalau bukan waktunya Tuhan. Jadi dari pedoman hidup firman Tuhan ini juga yang membawa saya perjalanan yang jauh, yang cukup melelahkan, tapi saya tidak pernah khawatir. Itu sebabnya saya menikmati hidup bersama Tuhan. Dan orang tanya, Bu Eli apakah menderita terus? Oh enggak saudara. Hidup saya sejak tidak khawatir, saya hidup bahagia, lahir batin. Saudara tahu hidup saya bersama Tuhan, menikmati hari-hari bersama Tuhan indah. Ada kejutan yang membuat saya shock. Ya, tapi banyak juga kejutan yang membuat saya wow. Karena dia tidak mau berhutang, saudara. Jadi jangan pikir di tengah penderitaan, saudara cuma shock dengar berita kabar buruk. Enggak. Walaupun ada banyak kabar buruk yang membuat saudara panik, tapi ada banyak kabar sukacita juga. Di tengah-tengah proses satu pintu yang ditutup, membuka banyak pintu, itu membuat saudara juga kaget dengan berkat Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan takut. Tuhan kalau sudah berkata bersukacitalah nak, bukan berkuatirlah senantiasa. Bukan, saudara. Mengucap syukur. Kalau sudah diajari seperti itu, saudara jangan langgar. Berarti dia tahu di tengah rasa-rasa hidupmu menderita, itu ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak kemuliaan, ada banyak warisan berkat-berkat Tuhan yang sedang dalam perjalanan juga. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, yaitu apa, saudara? Kenapa saudara dan saya hari ini mengangkat tangan? Karena ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, kita jadi kuat. Kenapa? Karena dia sumber kekuatan. Dia sumber penopang. Ayatnya di 2 Korintus. Saudara catat ya. Ini ayat kalau saudara mulai susah dibuka, saudara. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Ya, kita baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata ya, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara tangkap ya, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara dan saya percaya bahwa ada kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya ketika mengangkat tangan, saudara pasti kuat. Karena Tuhan itu sang pemelihara hidup saudara dan saya, yaitu dia sedang tahu jalan hidup saudara, dia sudah pegang jalan hidup saudara, dia hari ini sudah membuka dan menutup pintu, dia yang berdaulat. Yang ketiga yaitu dia berdaulat juga untuk menopang saudara di tengah badai. Dia sebagai sumber kekuatan. Itu yang pertama, angkat tangan ya. Hari ini dikit-dikit angkat tangan karena dia berdaulat. Yang kedua yaitu berdoa, lipat tangan ya. Apa sih orang kalau berdoa itu gimana toh Bu Eli? Firman Tuhan mengajarkan berdoa itu yaitu di Lukas 18 ayat 1 berkata bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bukan saat ada masalah, tapi jadikan berdoa sebagai nafas hidup. Lukas 18 ayat 1 yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu, bahwa saudara dan saya harus selalu masih diikuti selalu, masih diikuti tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoalah senantiasa. Amin. Jangan kalau ada masalah baru berdoa. Jujur kita sebagai orang Kristen, saya juga waktu hidup saya terpuruk, saya justru malas berdoa. Waktu hidup saya diberkati jadi sosialita, saya juga malas berdoa. Hidup nyaman, doanya cuma gini, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, hari ini saya dapat tas baru, saya dapat berlian, saya dapat mobil.
Jujur, waktu saya diberkati zona nyaman, saya juga tidak menjalankan firman ini, yaitu berdoa setiap waktu harus selalu. Enggak, saudara. Saya berdoanya juga waktu makan, waktu mau tidur, bangun tidur. Tapi saya enggak punya keintiman sama Tuhan. Waktu saya stres, saya juga mengurangi jam doa. Kenapa? Karena pikiran saya sudah enggak bisa mikir Tuhan lagi. Yang dipikir gimana nasib saya. Gimana Tuhan? Jujur, Tuhan itu serba repot. Dikasih nyaman, ya ndak berdoa. Dikasih proses, tujuannya intim, ya males berdoa. Terus gimana saudara? Padahal firman ini harus selalu tidak jemu-jemu. Sudah harus selalu tidak jemu-jemu. Artinya standarnya berdoa itu harus setiap waktu. Harus seperti nafas. Apakah berdoa selalu masuk ruangan? Enggak. Saya sering, walaupun saya jalan-jalan di mall, saya selalu bilang ini, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Dalam hati saya bilang, buat makanan ini, buat saya bisa jalan-jalan, saya menikmati ciptaanmu, saya bisa lihat gunung, bisa lihat sungai. Komunikasi saudara, enggak usah harus selalu, enggak usah minta-minta. Saudara identik kalau berdoa itu seperti mantra. Cuman bawa list, minta ini, minta ini, minta ini. Enggak. Tuhan mau berdoa itu komunikasi antara bapak dan anak yang akrab. Kadang saya juga suka guyon sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, kamu itu cinta sama saya seberapa toh Tuhan. Saya pengen nyenang no hati Tuhan. Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini manusia terbatas loh Tuhan. Kamu jangan nuntut saya gimana ya Tuhan. Saya bisa gagal sebagai manusia. Saya bisa marah Tuhan. Tuhan jangan marah ya. Loh saya bisa ngalem-ngalem sama Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan seneng. Daripada saudara hari ini menghindari Tuhan karena saudara pusing dengan masalah. Saudara terlalu nyaman dengan mobil baru, dengan baju baru, Natalan, dengan rumah yang mewah, deposito yang bertambah, tapi saudara tidak menikmati komunikasi dengan Tuhan. Ya, saudara mau kita semua jadi anak Tuhan, yuk mulai berubah. Jadi berdoa itu dalam keadaan setiap waktu. Berdoa seperti apa? Yakobus 5 ayat 13a. Saya jelaskan semuanya ini supaya ini jadi modal, jadi rema ya. Tahun depan ketika saya sudah bekali ini semua, saya juga dibekali Tuhan dengan ini. Makanya saya jadi orang yang kuat. Orang bilang gini, kamu dewa. Saya enggak separuh dewa. Saya separuhnya bukan dewa, Bu Eli. Enggak bisa, enggak sama saudara. Ketika saya dapat bekal firman, itu yang membuat saya jadi orang yang kuat saudara. Yuk kita lihat Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Lihat ya, Tuhan mau kalau saudara menderita, yang menderita berdoa saudara. Makanya kalau kita diberkati ya berdoalah. Kalau menderita ya jangan tarik diri, berdoalah. Ini perintah Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 13a. Kenapa? Alasan doa besar kuasanya. Kita lihat ya. Mazmur 34 ayat 18. Saudara baca, buka firman, sabar ya. Sebentar lagi selesai. Mazmur 34 ayat 18 ya. Kita baca. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar loh saudara. Lihat ya, doa itu besar kuasanya. Daripada khawatir lebih baik berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu bukan budek saudara. Tuhan itu bukan nutup telinganya gini, aduh enggak. Tapi firman berkata, nak kamu berseru-seru, Tuhan mendengar. Dan ini kata-kata yang baik, melepaskan mereka dari segala kesesakan, bukan satu kesesakan. Saudara tangkap ya, segala kesesakan. Jadi ketika saudara berdoa, itu untungnya di saudara. Besar kuasanya. Kenapa? Karena ketika engkau berdoa, Tuhan pasang telinga, pendengar yang baik. Dia juga melepaskan saudara dari segala kesesakan. Bukan masalah dulu, nyeseknya dilepaskan dulu. Saya kalau tidak dilepaskan nyeseknya, saya bisa bunuh diri saudara. Saya bisa gila. Memang masalahnya bukan bim salah bim, tapi yang dilepaskan Tuhan. Segala itu kesesakan saudara. Yang khawatir ini loh. Orang bisa bunuh diri kenapa? Karena khawatirnya besar. Orang bisa depresi kenapa? Khawatirnya besar. Masalahnya berat. Masalahnya hancur enggak?
Enggak. Orang enggak hancur, belum hancur aja orang sudah bunuh diri, depresi. Kenapa? Karena dia banyak nyesek. Tapi kalau kita berdoa, segala takut khawatir kita dibebaskan. Kita didengar, Tuhan pendengar yang baik. Ini ayat Yeremia 33, ayat 3. Ini ayat favorit saya juga ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Sudah pendengar yang baik, dilepaskan, dijawab lagi. Jadi siapa yang bilang doa saudara tidak dijawab? Enggak, saudara. Jangan percaya omongan iblis. Capek deh. Doa bertahun-tahun hasilnya apinya tambah besar. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah doa, sudah setia, apinya malah 7 kali lipat. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego berbicara capek? Enggak loh saudara. Kita percaya bahwa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Wow, keren ya. Jadi hari ini sabar menerima jawaban Tuhan, karena kalau Tuhan menjawab itu harus disertai hal-hal yang besar yang tidak bisa engkau pahami, yang tidak bisa engkau ketahui, tidak terpahami dengan akal. Artinya mujizat. Makanya jangan kaget, jangan berpikir Tuhan tidak jawab. Tapi karena Tuhan menjawab, caranya beda dengan cara saudara. Saudara cuma mau dijawab sesuai dengan akal pikiranmu, tapi Tuhan enggak. Kalau dia mau jawab doa saudara, harus disertai ini, hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak diketahui. Itu sebabnya sabar saudara. Jangan khawatir. Yuk mulai sekarang banyak melipat tangan, angkat tangan, lipat tangan ya. Yang ketiga, yuk kita belajar bersyukur, membuka tangan. Setelah itu selesai. Jadi kita percaya kenapa kita perlu bersyukur buat Tuhan hari ini, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Sudahlah, yang lagi ngalami kekurangan uangmu, hutangmu, penghasilanmu di PHK, tidak usah takut, bersyukur aja. Karena Tuhan tidak usah digurui. Tuhan gimana bayar uang sekolah, bayar kuliah, bayar ini angsuran rumah. Tuhan gimana? Nggak usah saudara. Firman ini menjelaskan, yuk kita baca Matius 6 ayat 31 dan 32. Aduh, waktunya sudah habis saudara. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini kata-katanya. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu, ingatkan tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya. Apa yang saudara perlukan semuanya Bapak tahu. Makanya ngucap syukur, tidak usah dikte Tuhan. Tuhan gimana, tidak usah sudah. Daripada khawatir, lebih baik ngucap syukur. Tuhan, aku tahu seperti firman-Mu. Engkau tahu apa yang aku butuhkan, semuanya. Hutangmu tahu tidak? Tahu. Kebutuhan uang sekolahmu tahu tidak? Suamimu meninggalkan kau, Tuhan tahu enggak? Tahu. Itu sebabnya belajar mengucap syukur. Daripada khawatir gimana suamiku, gimana anakku, gimana penyakitku. Udah usah saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Yang kedua, waktunya sudah mau habis saudara. Yang kedua, Tuhan tahu kekuatan saudara. Itu sebabnya ngucap syukur. Saudara jangan bilang gini, tidak kuat Tuhan. Bohong. Aduh Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak. Bohong. Tidak melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Wahyu 3 ayat 8b yang berkata gini. Wahyu 3 8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti aku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Makanya jangan bilang tidak kuat. Bohong. Saudara pasti kuat. Tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu batas kekuatanmu. Dia tidak akan pernah mencobai melampaui kekuatanmu. Itu sebabnya ngucap syukur daripada ngomong tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Bohong saudara. Yang ketiga, Tuhan tahu apa? Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Yohanes 6 ayat 26. Hal itu, Yohanes 6 ayat 26. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jadi hari ini ngucaplah syukur karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan waktu
kacau ekonomimu, rumah tanggamu, engkau divonis kanker. Tuhan sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia sendiri tahu apa yang dia lakukan. Itu sebabnya tidak usah banyak khawatir. Perbanyak mengucap syukur. Saya sudah selesai 3 hal ya. Yuk hari ini banyak angkat tangan. Banyak lipat tangan, bersyukur, banyak membuka tangan. Itu tips berhenti khawatir. Jadi hari ini jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis, karena saudara adalah anak Allah, bukan budak saudara. Ya, anak Allah menerima janji, hak waris kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Tahun depan kita akan menikmati, kita jarah sepanjang saudara tidak diombang-ambingkan masalah. Saudara berhenti khawatir, yaitu saudara hari ini percaya kepada Tuhan. Ya, berserah. Kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat. Dia sang pemelihara hidupmu. Dia tahu saudara hari ini jalan hidupmu, dia tahu buka tutup pintumu, dia sumber kekuatan. Berdoa, dia dengar, dia tahu bagaimana saudara dan saya akan dilepaskan dari segala kesesakan, dan dia jawab dengan hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Yuk kita berdoa. Saya sampai seperti spur saudara ya, ngucap syukur. Tuhan tahu kok semua kebutuhanmu, kekuatanmu. Tuhan tahu semuanya. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tahun depan kami tidak akan pernah lagi mau menghidupi virus khawatir. Kami akan belajar untuk berserah. Kami belajar berdoa dan bersyukur karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu kekuatan kami Tuhan. Engkau maha tahu dari segalanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini yang sakit sembuhkan. Yang menjalani masalah keuangan pulihkan. Yang mengalami masalah rumah tangga juga pulihkan. Berkati semuanya. Biarlah sebentar kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini tetap kuat, saya sampai khotbah seperti sepur saudara ya. Sampai ketemu tanggal 5 Januari. Tetap semangat. Tuhan tahu apa yang dia lakukan tahun depan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap percaya, virus khawatir, buang. Sukacita, bermegah, jangan khawatir. God bless.